Ustadz Aam ya, saya panggil saksi ya. Apa yang Anda ketahui tentang permasalahan Habib sehingga Habib sampai berproses di pengadilan ini? Sebab Habib ada yang melaporkan. Ada yang melaporkan. Anda kenal siapa pelapor Habib? Hanya dengar di media. Kenal secara langsung tidak. Kalau perkaranya sendiri, saudara tahu apa yang dilanggar oleh Habib dugaannya? Ya di media juga. Di antaranya Habib memberitakan berita kebohongan. Nah, yang kedua bahwa Habib memberikan berita bohong sehingga membuat gaduh. Yang itu yang saya tahu. Kalau pertanyaan saya kemudian, saudara kan di Garut ya, lingkungan Garut. Iya. Mungkin pengen tahu juga apa background awal dari saudara, background pendidikannya apa dulu? Background pendidikan formal, Pondok pesantrennya apa? pondok pesantren, ada ulama. Ada dulu lama Ya. di SMP di Madrasah Quran Tebirang, Ibu Ira, Tebirang, Ibu Ira. terus sampai kelas 2 Madrasah Aliyah Kejuruan sampai kelas 2. Kelas 3 pindah ke Garut ke MA Musadiyah. Kalau sekarang Anda posisi Ustadz, pengajar atau apa? Kalau siang ngajar di sekolah formal, kalau malam di pesantren. Di pesantren. Pesantren apa? Pesantren suci. Pesantren suci ya, suci Naraja itu ya. Enggak, pesantren suci, Kecamatan Karangpawitan. Asli pesantren. Punya siapa? Pemiliknya dulu pendirian dari Buyut dari Buyut. Dari Buyut. Sekarang Bapak Bapak ya. Bapak Kiai siapa? Kiai Muhammad Lutfi. Sepengetahuan saudara, dari perdebatan yang ada di masyarakat Garut, sepengetahuan saudara bagaimana, apakah ceramah Habib meresahkan, menimbulkan kegaduhan atau keonaran? Sepengetahuan saudara, Sampai saat ini tidak ada keonaran, tidak ada kegaduhan. Sampai saat ini tidak ada ya. tidak ada. Kalau pada saat itu, pada saat ramai Habib saat ditangkap ya sekitar bulan Januari, tanggal 3 kalau nggak salah Habib ditahan. Itu ramai tidak situasi di sana? Ramai, Ramai ya. ramai. Apa itu? Karena apa? Ya, ada seorang Habib gara-gara, maaf Habib, kalau penceramah nggak apa-apa. Ada seorang penceramah gara-gara penceramah ditangkap. Gitu. Anda sebelumnya sudah melihat YouTube yang dipermasalahkan dalam perkara ini? Alhamdulillah sampai 4 kali khatam. 4 kali ya. Nah, Kalau Anda cermati dalam ceramah Habib, bisa saudara jelaskan dampak baik atau buruknya dari ceramah itu menurut Anda? kalau menurut saya pribadi dari ceramah Habib Bahar itu hampir 100% kebaikan. Baiklah. Di situ ada disampaikan tentang berita bohong ya, tentang Laskar Syuhada FPI. Nah, Anda meyakini itu benar apa yang disampaikan Habib? Benar. Benar. Ya. Kaitan juga dengan berita bahwa akibat dari Habib Rizik merayakan Maulid Nabi kemudian ditahan, ditangkap, dipenjarakan, menurut pendapat saudara saksi? Benar. Benar. Ya. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan ceramah Habib Bahar. Kalau Anda sendiri dengan saksi-saksi yang sebelumnya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, kenal? Sebagian ada yang kenal. Siapa aja yang kenal kiai-kiai itu? Kiai Cemujib. Ya, ada Ceng Mujib, ada Kiai Faisal Sobari, ada Kiai Jujun Junaidi, ada yang lain-lain. Apa saudara kenal? Kiai Haji Cemujib sama Kiai Amin Muhyiddin.
Amin Muhyiddin. Apa ada hubungan keluarga dengan mereka? Ada. Ada hubungan keluarga. Dengan Ceng Muhyiddin? Merah. Ada. Merah. Amin juga ada. Ada. Ada hubungan keluarga yang pengetahuan saudara selama ini. Hubungan saudara selama ini dengan Kiai Ceng Muhyiddin, dengan Kiai Amin bagaimana? Baik. Baik ya. Baik. Terus kemudian bahwa mereka kemudian aksi di Al-Magari dengan pakai ormas Al-Magari ke DPRD, saudara mengetahui itu? Mengetahui ya. Pada saat itu saudara tahu sejauh mana? Pertama dari mulai meme bahwa Al-Magari aksi tentang intoleran dan radikal, dan yang terakhir tentang NII. Iya. Apakah dalam demo Al-Magari itu ada agenda tentang Bahar Bismit sebelumnya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah Anda coba mencari tahu informasi soal demo di DPRD pada saat Al-Magari demo di sana? Mencoba mencari tahu. Mencoba mencari tahu. Apa dari yang Anda dapat dari cari tahu? Dari Sekwan bahwa yang diajuin ke DPR itu hanya intoleran radikal dan NII. Iya. Tidak ada agenda lain. Tidak ada agenda lain. Nah, kaitan dengan Majelis Ulama di Garut, kaitan dengan Ceng Munir ya, ketua MUI. Ya. Apakah pernah dari pihak Anda atau dari pihak ulama yang lain nih, kayak yang tadi hadir dari Kiai Alim atau yang lainnya, apakah pernah berusaha untuk menemui Majelis Ulama untuk itu? Kalau untuk pribadi tidak, tapi kalau bersama-sama dengan rekan-rekan pernah. Pernah ya? Ya. Masuk dengan Ustadz Saifuddin tadi ya? Ustadz Jam. Oh, Ustadz Jam. Pernah waktu itu datang ke Majelis Ulama Indonesia atau ketemu dengan ketuanya? Sampai saat ini belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Terus apa yang mau disampaikan? Kalau seandainya ketemu, apa yang mau disampaikan ke mereka? Yang pertama ingin menanyakan pengertian intoleran dan radikal. Yang kedua tentang berantas NII. Yang hubungan dengan kalau pribadi saya dengan NII itu bukan urusan MUI, urusan dengan kepolisian. Kalau itu makar gitu. Kalau di pondok saudara berapa santrinya yang? Santrinya ada santri laki-laki, jadi pondok kecil sekitar 200 laki-laki dan perempuan. Baik. Kemudian apakah dampak dari ceramah Habib Bahar yang kemarin disampaikan oleh ulama sebelumnya yang datang ke sini atas panggilan dari jaksa penuntut, apakah itu berdampak ceramah dari Habib Bahar itu berdampak menggelisahkan? Kemudian tadi yang sudah saya tanyakan ya, saya minta penegasan lagi. Apakah itu Anda pernah mendapat keluhan gitu dari warga sekitar atau orang tua murid santri atau keluarga antum sendiri? Kan tadi antum bilang antum lulusan Tebu Ireng dan antum juga sampaikan bahwa antum masih punya hubungan keluarga dengan Ceng Muhyiddin. Ya, apakah saudara pernah berbicara langsung, berkomunikasi dengan Ceng Muhyiddin, menyampaikan apa yang menjadi keberatan karena ini kan jadi terpecah ya suara ulama ya. Apakah pernah saudara lakukan? Belum ada kesempatan. Belum ada kesempatan. Belum pernah ketemu Ceng Muhyiddin? Belum ya. Baik, yang mulia. Saya tutup dulu. Ada yang lain lagi? Silakan. Saudara saksi tadi ditanya soal sudah dijawab saksi, kemudian mengenai berita bohong tadi memang ada sudah ditonton ya, Iya. tadi videonya kan yang jadi objek perkara ini dan bohong di video itu saudara melihat dan mempelajari yang dikatakan diduga bohong itu yang mana? Yang pertama tentang Habib Rizik Sihab. Yang kedua tentang KM50. Yang dikatakan Habib Bahar apa di situ soal Habib Rizik? Bahwa Habib Rizik dipenjara gara-gara mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Terus kalau yang soal KM50, bahwa Habib Bahar berbicara 6 syuhada tersebut
dimasak dengan bahasa dibahar, dikuliti dan sebagainya, sehingga terjadi pembunuhan ke-6 syuhada tersebut. Terus yang dikatakan bohong itu seharusnya menurut orang yang mengatakan bohong itu apa? Bahwa Habib Rizik di penjara itu karena prokes. Katanya. Terus yang itu yang Amsyara itu katanya juga bahwa 6 laskar itu melawan terhadap aparat. Nah, sehingga ada tindakan. Gitu ya. Kalau yang soal Habib Rizik nih, yang dikatakan Habib Bahar, saya cek tuh tadi kalian juga kan? Ya. Nah, itu sama nggak sih yang dikatakan Habib Bahar sama yang dikatakan beritanya? Tindakan. Itu polisi mengatakan Habib ditahan karena penghasutan. Ya. Oleh Hasutan itu mau acara maulid. ya. Iya. Sama nggak yang dikatakan? Sama. Sama kan? Iya. Bohong nggak tuh? Enggak. Ya kan? Terus kalau yang soal kayak 50 tadi jenazahnya Ya. katanya disiksa apa, padahal nggak ada siksaan Ya. menurut yang mengatakan bohong itu gitu kan. Nah, bagaimana saudara saksi melihat tuh yang dikatakan Habib Bahar di video itu? Apakah kalau dikatakan benar, tahu dari mana gitu saudara saksi itu bahwa memang ada penyiksaan itu, tahu dari mana? Sebelum Habib Bahar dalam isi ceramahnya membahas KM50 itu udah berapa bulan, terus begitu 3 hari setelah kejadian tersebut kita suka main Instagram ada media itu berita kan tiap hari terus Ya. tentang kejadian KM50. Ya. Terus apa tuh pernah baca tapi tidak mengikuti bacanya buku putih gitu. Oh gitu. Buku ini ya, ini ya. Ya. Ini ya. Nah itu terus saudara bisa menyimpulkan kayak gitu ya, bahwa memang ada dugaan penyiksaan gitu ya. Ya. Oke, jadi atas informasi itulah saudara meyakini bahwa ada dugaan penyiksaan yang dikatakan Habib Bahar itu benar, seperti itu ya? Iya. Ada lagi? Cukup dari saya menulis ini dari Habib Bahar. Baik, terima kasih yang mulia Ustaz Kiai Aam, ya. Bukan Kiai tapi Ustaz Aam. Baik, saya tertarik tadi ketika Anda berkata Anda alumni Tebu Ireng. Ya, alumni Tebu Ireng. cabang dari Tubiran. Iya, cabang Tebu Ireng kan? Iya. Iya, sama aja cabang Tebu Ireng. Saya juga mondok di Al-Khairat cabangnya. Ya, ini kan ada pusatnya sama. Intinya kan bermuaranya ke Tebu Ireng. Nah, izinnya berarti Anda NU. Iya. NU Tulen atau NU ikut-ikutan? NU aja. Garis lurus. NU Nahdliyin ya, karena basic Anda mondok itu Ireng yang didirikan oleh almarhum Al-Mahfurullah Al-Alim Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tadi udah banyak ditanya masalah ini. Saya hanya mau tanya masalah ini.
Ibu Ireng Sabana Habibie. Nah, Anda kan NU. Di Garut itu kiai-kiai dari NU kan ada NU, ada Muhammadiyah ya di Garut ya. NU, Ya. Muhammadiyah, Persatuan, Persis, ada semua. Dari 100% kiai-kiai NU yang ada di Garut, ya, itu hanya atau enggak dari sekian banyak kiai NU di Garut, itu ada berapa orang kiai yang katanya NU tapi mempermasalahkan ceramah saya? Itu pertanyaan saya. Ada berapa? Berapa ekor? Yang saya tahu yang menjadi saksi yang memberatkan Habibah Berarti kemarin itu 14 orang itu kiai itu yang hadir saja. yang hadir itu ya nggak suka. Baik, Anda NU dan Anda santri, ya. Anda megang pesantren atau megang organisasi atau apa? Megang? Di pesantren hanya sebagai tenaga pengajar. Kalau di organisasi dulu pernah kita membentuk forum silaturahmi santri Garut, FSSG. FSSG, Iya. basic santri ya, basic santri lah. Baik, Anda NU. Saya ingin bertanya, apakah Anda pernah mendengar konun asasi dalam NU? Pernah? Konun asasi, yakni ada konun ada asasi. Pernah dengar nggak? Pernah. Itu apa konun asasi? Prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Ulama. Itu konun asasi yang bikin siapa? Nahdlatul Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Anda pernah mendengar nggak? Kalau Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di dalam konun asasinya, asas NU, yaitu asas utama konun asasi itu. Setiap muktamar NU pasti dibacakan, ya kan? Nah, pernah nggak Anda mendengar di dalam konun asasi itu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari pernah menukil perkataan daripada Habib As-Sayyid Ahmad bin Abdullah Segaf? Pernah, tapi tidak secara keseluruhan. Pernah, tapi Tidak secara keseluruhan konun asasi tersebut. tapi tahu ada Ada. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menukil. Iya. Beliau meletakkan di dalam asas dasar NU perkataan atau syair daripada Habib Abdullah bin Ahmad, Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Menukil. Iya, menukil. Beliau tadi kan saya bilang menukil. Saya bacakan ya. Dalam konun asasi NU. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah Segaf rahimahullah taala, "Inna harrabita qad sab'at basyairaha wa ijtama'at dawairaha fa aina tadhhabuna anha." Ila akhir, sampai akhir panjang kita mau bacakan. Yang intinya Habib Ahmad bin Abdullah Segaf beliau mengatakan yakni inna harrabita, sesungguhnya himpunan ini, maksudnya NU ya, qad sata'at basyairaha, perhimpunannya telah tampak, telah kelihatan, udah kelihatan NU ini. Wa ijtama'at dawairaha, daerah-daerah bangunan-bangunannya telah tegak berdiri ya. Fa aina tadhhabun, maka kemana lagi kalian akan pergi? Maksud beliau, mau kemana lagi kalau bukan masuk ke NU? Itu ditaruh oleh, dinukil oleh beliau, menukil Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menukil perkataan ini dan ditaruh di dalam konun asasi. Nggak sembarangan seorang Kiai Hasyim Asy'ari bisa meletakkan perkataan Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Jadi Habib Ahmad bin Abdullah Segaf ini yang ngarang kitab Fatat Garut. Pernah dengar nggak kitab Fatat Garut, Wanita Garut? Ya. Pernah dengar? Nah, beliau lah yang ngarang. Lahir di Syihir, Hadramut.
Habib Ahmad bin Abdullah Segaf yang ngarang kitab Fatat Garut, wanita Garut itu kitab sampai ke seluruh dunia. Makanya Garut terkenal dengan kecantikan wanitanya karena beliau Habib Ahmad yang ngarang kitab itu. Nah, pertanyaan saya, coba Anda tanggapi. Kenapa kok bisa Kiai Hasyim Asy'ari menukil di dalam Qonun Asasi? Nggak sembarangan, Qonun Asasi ini asas utama. Karena Anda kan NU. Lalu itu coba Anda jelaskan. Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak bisa dilepaskan dengan habaib. Erat kental hubungan Habib Syekh dengan habaib, sehingga beliau mengambil nukil karangan habaib tersebut dalam Qonun Asasinya. Jadi erat hubungannya Nahdlatul Ulama dengan habaib, tidak bisa dilepaskan. Kalau menurut saya. Jadi yang namanya Nahdlatul Ulama yang benar-benar NU itu ya pasti nggak bisa lepas dari habaib. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Anda tahu restu? Ini ya bukan restu. Ini Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari atas restu siapa? Kan kalau namanya ulama itu kan sebelum mendirikan organisasi pasti minta restu. Nah, atas restu dari siapa NU bisa lahir, NU bisa berdiri? Nah, gitu. Anda tahu nggak? Kalau semuanya tidak tahu, kalau semuanya sedikit. Kiai siapa, Iya. ulama siapa? Tidak lepas dari habaib juga. Tidak lepas dari Habib siapa? Contoh. Kalau Habib Abu Bakar Gresik, kalau tempat habaib gitu. Habib Abu Bakar Gresik. Ya. Itu wali kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Cuma sebutannya panggilannya Habib Abu Bakar Gresik. Ya, itu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Terus Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Anda tahu? Sangeng, Bali. Nggak tahu? Bangil, Ya. yang tahu Bangil Syekhul Bangkalan. Oh, Bangkalan Madura. Habib Husain Al-Haddad Jombang, nggak tahu. Kurang begitu tahu. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, oh tadi. Habib Ahmad bin Abdullah Segaf, Kurang begitu tahu. nah. Jadi berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Pertama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, karena beliau gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Khalil Bangkalan. 2, 3 Habib Husain Al-Haddad Jombang. 4 Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik yang Anda bilang tadi. 5 Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang Nahdiyin, alumni Tebu Ireng, bahwasanya restu berdirinya NU atas restu 5 Habib itu? Bagaimana pendapat Anda? Ya seperti yang tadi saya katakan, bahwa Nahdlatul Ulama itu tidak bisa dilepaskan dengan habaib. Beri contoh yang sering dilakukan oleh ritual di NU seperti Ratibul Apos, Ratibul Haddad, hanya Nahdlatul Ulama yang melaksanakan bacaan tersebut. Ratib Haddad. Muhammadiyah enggak, Persis enggak, hanya Nahdlatul Ulama. Baik. Ratib Al-Haddad itu karangannya siapa? Habib siapa? Al-Haddad ujungnya. Habib Abdullah Al-Haddad. Habib. Nah, karangan Habib itu dibaca oleh masyarakat NU, warga NU. Iya. Ratib Al-Aqwas dibaca oleh masyarakat NU. Iya. Masyarakat NU sering bikin acara haul nggak? Sering. Sering. Acara haul? Iya. Kalau haul, Iya. NU. Padahal haul itu yang pertama kali mendirikan acara haul, yang pertama kali menggagas acara haul Habib. Berarti amaliyah yang dilaksanakan oleh NU itu adalah amaliyah yang dilaksanakan oleh para habaib.
Intinya gini aja, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang Anda tahu gurunya siapa? Di antaranya kalau nama-nama kurang begitu tahu, yang saya tahu Yang masyhur aja yang dikenal. Turmusi, Syekh Turmuzi, terus terus dari kan Hasyim Asy'ari berilmunya lamanya di Mekah. ya di Mekah. Beliau belajar kepada siapa? Di antaranya Habib Syekh Habib Abbas Al-Maliki. Terus Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mufti Syafi'iyah Mekah. Di Mekah gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dua, Habib Abbas Al-Maliki sama Habib Husain Al-Habsyi, mufti Syafi'iyah di Mekah. Di Indonesia Anda tahu siapa gurunya? Kiai Khalil. Kiai Khalil dan yang Pekalongan itu Habib Pekalongan. Yahya ujungnya siapa? Ya, Habib ini Yahya Pekalongan. Intinya itu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, berarti sanad keilmuan. Kita ngomong sanad keilmuan ya. Berarti sanad keilmuan Kiai Hasyim Asy'ari ada nyambung ke Habib nggak? Ada. Hah? Ada. Ada nyambung kan? Ada. Karena guru-guru beliau ada ya, Pak. Baik. Baik. Berarti intinya kalau ada orang ngaku NU tapi nggak suka sama habaib, tapi benci sama habaib, ingat dia bukan benci sama kelakuannya Habib ya, beda. Kalau benci sama kelakuannya Habib boleh, nggak boleh benci sama Habibnya. Itu kita ngomong Islam. Benci sama kelakuannya boleh, benci sama perbuatan buruknya boleh, itu boleh. Bahkan wajib menasehati. Ibarat kata kita punya anak, ngelihat anak kita main di jalan, masa kita biarkan? Kita ngelihat anak cucu Rasulullah, kalau memang kita cinta, ngelakuin kesalahan, tegur. Tapi kalau benci Habibnya, keluar dari Islam. Kan begitu kan? Ya. Nah, warga Nahdliyin, masyarakat NU yang benar-benar kental memegang ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh sebagai uswah, qudwah, teladan dan pedomannya, tidak bakal bisa lepas daripada habaib. Pertanyaan saya, kalau ada Kiai NU yang benci sama Habib, benci sama Arab, apakah menurut Anda benar dia itu NU? Jawab. Dipertanyakan ke NU-annya. Baik, terima kasih. Cukup. Baik Pak Karena kita berangkat Pak. Tidak ya. Maaf berangkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf saya belum.